Di episode 9 atau bagian 9 kan kita udah bahas itu tentang sifat-sifat dari eksponen. Kalau yang belum nonton bisa cek di sini. Nanti keluar. Silakan dicek. Nah, sekarang kita mau bahas teman-temannya si eksponen ini. Jadi eksponen itu kan dia persamaannya kurang lebih bentuknya seperti ini kan. Kita punya A sebagai basis, lalu dia punya pangkat B, sehingga dia menghasilkan sebuah nilai C gitu. Nah, dalam eksponen atau pangkat sebenarnya, itu B itu dia bilangan bulat dan positif. Nah, kemudian A pangkat B sama C ini, itu sebenarnya kita bisa manipulasi jadi bentuk-bentuk yang lain. Nah, bentuk yang lain yang mungkin udah kita kenal adalah bentuk akar. Dimana bentuk akar itu dia yang akar nanti dia bentuknya adalah akar B dari C sama dengan A gitu. Jadi kalau eksponen tadi dia inputnya adalah A dan B menghasilkan C sebagai output. Kalau akar dia inputnya adalah B dan C menghasilkan A sebagai hasilnya gitu. Nah, kalau dari sifat-sifat sebenarnya eksponen dengan akar ini mirip gitu. Karena kalau misalkan akar itu bisa kita ubah jadi bentuk eksponen juga gitu. Contoh kalau misalkan kita punya akar 3 dari 2, itu kita bisa ubah dia jadi 2 pangkat 1/3. Jadi sebenarnya baik akar dan eksponen itu sifat-sifatnya mirip sebenarnya. Jadi kalau kita udah paham eksponen, sifat-sifatnya, ubah ke akar itu tinggal manfaatin aja ini 1/, nilai dari akarnya gitu. Nah, namun berbeda dengan operasi-operasi yang standar aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, pengalihan, dan pembagian, eksponen ini dia punya satu bentuk yang lain lagi gitu. Jadi selain ada akar, bentuk lainnya itu adalah logaritma. Kita taruh agak bawah. Yang kalau misalkan eksponen itu inputnya A dan B, akar itu inputnya B dan C, maka logaritma inputnya adalah C dan A. Kita tulis sebagai A log C, gitu, menghasilkan nilai B. Jadi di sini A sebagai basis dan C sebagai numerusnya, menghasilkan pangkatnya. Jadi output dalam logaritma itu adalah nilai dari pangkatnya, gitu. Nah, ketiga bentuk ini, eksponen, akar, dan logaritma, itu kita bisa masukkan dia sebagai satu kesatuan sebenarnya. Karena dia kan sebenarnya akarnya satu kan, yaitu A pangkat B sama dengan C. Cuma bisa diubah jadi bentuk-bentuk lain. Nah, jadinya kan model segitiga kan, gitu. Nah, ini kita bisa tulis dia sebagai triangle of power. Jadi segitiga dari pangkat gitu. Jadi dari model A pangkat B sama dengan C kita bisa ubah jadi akar. Kita bisa juga ubah jadi logaritma gitu. Nah, kalau tadi kan antara eksponen dan akar, itu kan tadi kan gue bilang sifatnya mirip kan, karena akar itu bisa dengan mudah kita ubah jadi bentuk eksponen gitu. Sehingga sifat-sifat eksponen menurun pada sifat-sifat dari akar. Nah, lalu bagaimana dengan logaritma? Nah, logaritma itu sifat-sifatnya itu sangat berbeda dengan eksponen ini gitu. Nah, maka kita pisahin antara eksponen akar dengan logaritma. Nah, sekarang kita mau eksplorasi nih sifat-sifat dari logaritma itu kira-kira ada apa aja. Nah, kita coba tulis ulang persamaannya tadi. Kalau kita punya A pangkat B sama dengan C sebagai model eksponen, kita dapat mengubah dia jadi bentuk logaritma, yaitu A log C sama dengan B. Nah, jadi kita bisa ubah keduanya. A log C jadi B, A log C sama dengan B jadi A pangkat B sama dengan C, ataupun sebaliknya gitu. Nah, sekarang sifat-sifat apa ya? Emang seberapa beda sih sifat dari keduanya? Nah, kita coba dari yang
paling mudah terlebih dahulu supaya kita bisa dapat feelingnya kira-kira logaritma tuh bekerja seperti apa sih. Nah, sifat dasar dari eksponen itu kan ada dua. Kalau kita punya A sebagai basis, lalu kita pangkatin sama 0, maka nilainya adalah 1. Syaratnya adalah nilai A ini dia nggak boleh 0. Jadi A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, berarti kalau kita ubah ke model logaritma dia jadi gimana? Berarti A log 1 sama dengan 0 gitu. Nah, jadi ini sifat pertama kita. Jadi, kalau kita punya basis yang nilainya di sini positif, logaritma 1, maka hasilnya sama dengan 0 gitu. Nah, ini adalah sifat pertama kita. Kita tulis di sini. Kita udah punya sifat pertama kita nih. Gitu. Oke, terus kira-kira ada apa lagi? Selain pangkatnya 0. Bisa juga pangkatnya 1 kan? Jadi kita punya A pangkat 1 sama dengan A gitu. Jadi A berapapun nilainya dipangkatin 1 menghasilkan dirinya sendiri yaitu A. Kalau kita ubah dia ke model logaritma, jadinya adalah A log A sama dengan 1 gitu. Jadi A log A, jadi basis dengan numeris 1 sama nilainya, maka hasilnya adalah 1 gitu. Nah, di sini kita punya sifat kedua kita, yaitu A log A sama dengan 1. Nah, coba kita review dulu sejenak. Jadi sifat pertamanya adalah kalau kita punya basis A log 1 sebagai numerus, maka hasilnya adalah 0. Kenapa? Karena A pangkat 0 sama dengan 1 gitu. Jadi untuk memahami bentuk logaritma kita ubah aja ke bentuk eksponennya biar lebih jelas gitu. Jadi kenapa A log 1 sama 0? Karena A pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian sifat kedua kita, A log A sama dengan 1. Kenapa? Karena A pangkat 1 sama dengan A basisnya pangkat 1 sama dengan A di sini. Bentuk logaritmanya adalah A log A sama dengan 1. Oke. Nah, jadi ini dua sifat yang dasar banget di logaritma. Nah, sekarang kita coba lihat sifat-sifat yang lain. Oke. Nah, kita mau nambah dua sifat yang lain di sini. Nah, kan di sini kita punya dua buah persamaan. A pangkat B sama dengan C dan A log C sama dengan B. Nah, sekarang kita coba substitusi C dan B ini pada persamaan yang berbeda. Jadi di sini kita punya A log C sama dengan B nih. A log C sama dengan B. Kita coba substitusi nilai C-nya dengan A pangkat B. Berarti A log C sama dengan B. Kita ganti C-nya sama A pangkat B. Jadinya kan A log A pangkat B sama dengan B. Nah, ini adalah sifat ketiga kita. Jadi, kalau kita punya A log dengan numerisnya adalah A pangkat B, jadi perhatikan bahwa di sini basis di sini sama yang di sini itu nilainya sama, lalu dia punya pangkat B, maka hasilnya adalah B gitu. Nah, ini adalah kalau kita punya numerus, itu dia merupakan bilangan eksponen dengan basisnya A dan dia berpangkat B gitu. Jadi ada syarat di sini bahwa numerisnya dia harus A. Nah, ini adalah sifat ketiga kita. Kita taruh dia di sebelah kiri. Oke, kita udah punya 3 buah sifat. Nah, kalau tadi kita masukin eksponen dalam logaritma, kita sekarang masukin logaritma dalam eksponen. Nah, di sini berarti kita bakal punya A pangkat B sama dengan C. Nah, nilai B-nya kita substitusi sama A log C. Berarti jadinya kan A pangkat A log C sama dengan C gitu. Nah, jadi ini bentuknya emang rada aneh. Cuma sebenarnya cukup intuitif. Karena di sini kan A lalu pangkat A log C. Nah, di sini basisnya harus sama dengan basis yang di sini. A sama dengan A gitu.
Kalau dia udah sama, maka numerisnya di sini akan jadi outputnya di sini gitu. Jadi A pangkat A log C sama dengan C gitu. Nah, ini adalah sifat keempat kita. Kita taruh dia di kiri. Oke, jadi kita nambah dua buah sifat di sini. A log A pangkat B 9B, tadi kita hasil dari mensubstitusi logaritma pada eksponen kan. Eksponen pada logaritma. Jadi kayak ini. Kemudian sifat keempat kita tadi kita substitusi logaritma pada eksponen. Jadi gini gitu. Nah, kita coba tambah lagi sifatnya. Nah, sekarang kita mau ngambil sifat dari eksponen, terus kita coba kira-kira dia ada nggak sih sifat yang mirip dengan yang ada di logaritma. Nah, sifat pertama yang mau kita tulis adalah perkalian dua buah eksponen. Jadi, kalau masih ingat, kalau kita punya A pangkat M dikali A pangkat N, itu nilainya bisa kita sederhanakan sebagai A pangkat M tambah N gitu. Nah, ini salah satu sifat dia eksponen, sifat perkalian dengan basis yang sama. Nah, kita coba misalin A pangkat M ini sebagai P nilainya. Jadi, kita punya A pangkat M sama dengan P. Kemudian A pangkat N kita misalkan sebagai Q. Nah, kita ganti kedua buah nilai ini dengan P dan Q. Nah, kita bakal dapat P kali Q sama dengan A pangkat M tambah N gitu. Nah, kemudian logaritma itu kan sebenarnya dia merupakan sebuah fungsi gitu. Kalau kita masukin C-nya itu sebagai input gitu. Nah, maka kalau kita punya dua buah nilai yang sama di sini, P kali Q dan A pangkat M tambah N, kita bisa tempel kedua ruas itu dengan nilai A log gitu sebagai fungsinya. Dengan PQ dan A pangkat M tambah N sebagai input. Jadi, persamaan ini bisa kita tulis sebagai A log P kali Q sama dengan A log A pangkat M tambah N. Jadi tadi kenapa kita bisa giniin? Karena logaritma itu tadi merupakan sebuah fungsi. Jadi, dan karena kedua buah nilai ini sama, kita bisa tempel dia gitu. Jadi A log P kali Q sama dengan A log A pangkat M tambah N gitu. Nah, kemudian kan sini kita di ruas kanan kita punya A log A pangkat M tambah N. Nah, ini kan mirip sama sifat yang tadi udah kita tuliskan. Yang sifat ketiga ini A log A pangkat B sama dengan B. Di sini basisnya sama dengan basis di logaritma ini. Berarti kita bisa sederhanakan dia dengan hanya menulis pangkat dari numerusnya aja, yaitu M tambah N gitu. Nah, M tambah N itu kan kita punya dia dari sini kan, A pangkat M sama dengan P dan A pangkat N sama dengan Q. M kita bisa dapat nilainya yaitu adalah A log P dengan mengubah eksponen jadi logaritma gitu. Sama juga dengan N di sini, kita bisa ubah dia dapatkan nilainya yaitu sama dengan A log Q. Nah, berarti kita substitusi M dan N ke dalam sini. Jadinya A log P ditambah A log Q gitu. Nah, maka kita dapatin sifat kelima kita yaitu A log P kali Q sama dengan A log P ditambah A log Q gitu. Nah, ini merupakan sifat penjumlahan dalam logaritma. Jadi cukup mirip dia dengan sifat perkalian yang ada di eksponen gitu. Jadi sini kita coba tulis ulang dia. Kalau kita punya A log P ditambah A log Q, maka dia nilainya sama dengan A log P kali Q gitu.
Nah, yang terakhir yang mungkin bisa gue share sekarang, kalau tadi kan kita ambil dari sifat perkalian eksponen. Nah, yang mirip dengan sifat perkalian eksponen adalah sifat pembagian eksponen. Yaitu kalau kita punya A pangkat M dibagi A pangkat N, kita bisa sederhanakan dia jadi A pangkat M min N. Nah, kita bisa jelasin proses yang sama untuk dapetin sifat kembarnya di logaritma. Jadi, A pangkat M dan A pangkat N kita bisa ganti dia jadi P dan Q. Berarti kita sini punya P bagi Q, lalu A pangkat M min N. Lalu kita tempel logaritma pada P bagi Q dan A pangkat M min N. Jadinya A log P per Q sama dengan A log A pangkat M min N. Nah, dari sifat ketiga, kita bisa sederhanakan ruas kanan ini jadi hanya M min N saja gitu. Lalu kita substitusi ulang M dan N sebagai A log P dan A log Q. Jadinya A log P min A log Q gitu. Nah, ini adalah sifat pengurangan pada logaritma. Nah, di sini kita coba tulis ulang dia jadinya A log P min A log Q sama dengan A log P bagi Q gitu. Nah, jadi ini adalah 6 sifat dasar dari logaritma. Jadi tadi ini kita ambil dari yang dua terakhir ini kita ambil dari sifat perkalian dan pembagian pada eksponen. Lalu ini yang 3 dan 4 tadi kita coba substitusi pada masing-masing eksponen ke logaritma dan logaritma pada eksponen. Kemudian yang dua pertama ini tadi kita coba dia pada dua sifat dasar pada eksponen juga. A pangkat 0 sama dengan 1 dan A pangkat 1 sama dengan A. Nah, untuk selanjutnya kita coba nanti bahas sifat-sifat yang lebih kompleks gitu.